Alhamdulillah, Allah anugerahkan keberkahan untuk bisa bergabung, berbagi dan belajar ya di Pondok Pesantren Nurul Fajri ini, karena seorang ustadz itu dia nggak cuma mengajar. Seorang ustadz itu mungkin lebih banyak belajarnya daripada santrinya ya. Ini rahasia para ustadz. Saya kasih tahu, ustadz itu kalau mau ngajar 1 jam, biasanya murojaahnya itu 2 jam sampai 3 jam. Nah, jadi antum jangan berpikir oh kalau ustadz sih enak nggak belajar. Enggak, ustadz itu belajar, mungkin belajarnya lebih banyak daripada para santri. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan, keberkahan untuk bisa hadir di tengah-tengah antum semua di tempat ini, dan ini satu nikmat yang amat sangat luar biasa ya. Bagaimana enggak, sedangkan para santri ini adalah orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya ya. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, dan yang menuntut ilmu diangkat beberapa derajat lagi. Jadi mereka adalah orang-orang yang lebih khusus daripada orang-orang yang sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi magomukum ali sebenarnya ya, para tulab, para santri itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga orang yang menjadi seorang penuntut ilmu agama, dia adalah orang yang dosanya senantiasa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam kitab Mausu'atul Khutbah itu dikutip perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah bilang, wa inna rajulan la kharaja min baitih wa la katifihi minadz-dzunub mithla jabal Tihamah. Ada seorang lelaki, dia keluar dari rumah, dia panggul itu dosa di atas punggungnya sebesar gunung Mekah, kata Sayyidina Umar. Pembuat dosa, hobi bikin dosa, dosanya sebesar gunung Mekah di atas punggung dia. Keluar dari rumahnya, dia dengar ada majelis ilmu, dia duduk di situ. Berarti kan nggak sengaja ya. Mungkin keluarnya bukan mau nuntut ilmu, mau ke pasar atau kemana, dengar majelis ilmu, dia duduk di situ. Dia dengar 1-2 nasihat yang menggetarkan hatinya, pengen dia amalin. Nah, setelah itu dengan getaran tersebut Allah mulai rontokkan dosa di atas punggungnya. Seringkali orang semacam ini pulang ke rumah, dosanya udah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan santri yang dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi isinya adalah belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut ya. Santri adalah orang-orang yang dosanya mungkin paling minim ya, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Dosanya dihapuskan, pahalanya ditambah-tambahkan ya. Pahala menuntut ilmu amat sangat besar ya. Sampai ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak, dia pernah ditanya sama muridnya, wahai syekh, seandainya malaikat datang terus bilang sama kamu, Abdullah, nanti 1 jam lagi kamu mati. Malaikat datang bilang, nah kamu mati nih 1 jam lagi, saya kasih info dulu. Amal apa yang kau pilih untuk 1 jam terakhir daripada hidupmu? Tinggal 1 jam, mau amal apa? Haji kah? Umroh? Atau apa? Abdullah bin Mubarak bilang, kalau saya dikasih pilihan, dikasih tahu saya bakal mati 1 jam lagi, saya pilih amal terakhir saya adalah menuntut ilmu. Menunjukkan bahwa di situ ada pahala yang paling banyak, di situ ada pahala yang maksimal. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau katakan, jangan kalian pikir bahwa pahala terbesar itu di haji dan umroh. Betul, haji dan umroh pahalanya besar, tapi menuntut ilmu jauh lebih besar daripada pahala haji dan umroh. Walau kana lil ilmi surah, lakana suratuhu ahsan minasyamsi wal qamar. Kalau ilmu itu Allah tampakkan bentuknya, kalian akan melihat bentuknya ilmu itu lebih terang daripada matahari dan rembulan. Jadi ya bakhtukum, alhamdulillah, nikmat dari Allah ketika antum semua ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang penuntut ilmu ya. Namun memang menuntut ilmu itu nggak gampang, perlu banyak pengorbanan ya. Orang yang bangun satu kaidah nih ya, jadikan masa mudamu tidak biasa, maka masa depanmu akan berbeda dari orang kebanyakan. Orang yang masa mudanya nggak biasa, masa depannya akan berbeda dari orang kebanyakan. Khairon atau syarron, baik atau jelek, sama. Orang yang masa mudanya terlalu nakal ya, terlalu bandel, masa tuanya dia bakal jadi penjahat, lain sama orang kebanyakan. Orang yang masa mudanya berbeda dengan orang kebanyakan, mungkin anak-anak di umur antum ini di masa sekarang lagi sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan medsosnya, dengan Instagramnya, dengan TikToknya, dengan pergaulannya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Antum di sini menjadikan masa muda tuh nggak biasa, ya, lain sama orang kebanyakan. Lihat di masa yang akan datang,
antum akan dapati antum juga berbeda daripada orang kebanyakan. Nah, jadi bertahan, memang itu perlu kesabaran ya. Makanya dalam satu syair tuh dibilang, ini terkait masa muda tidak biasa. Dalam satu syair dikatakan, intafuqal anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Nah, kalau seandainya engkau bisa lebih hebat daripada anak-anak orang-orang seusiamu, ketahuilah misik itu adalah bagian daripada darah kijang.